akibat adanya prosesi di Katolik yang diprotes sehingga terpecahlah, diprotes oleh Martin Luther, makanya terpecahlah menjadi Protestan. Jadi kalau masalah Katolik saya ranahnya tidak untuk menjelaskan karena banyak teman-teman Katolik yang lebih berhak untuk itu. Unirifan gitu, Bunda. Oke, kita ini lagi ya. Ada salah satu artikel yang saya temukan, teman-teman. Ini adalah Bula Kepausan ya. Nama doktrinnya adalah Dum Diversas. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini teman-teman bisa lihat dari situs The Complete Doctrine of Discovery. Ini situs dibuat oleh doctrineofdiscovery.net. Ini doktrin Dum Diversas, dan salah satu bula kepausan atau dokumen kepausan. Nah, yang mengeluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sebagai prolog. Oke, Masya Allah, terima kasih Bang Goto ya, salah satu mu'alaf kita ya, yang juga adalah seorang apologet yang mencoba untuk meluruskan pemikiran-pemikiran keliru tentang agama Islam dan juga pemikiran keliru tentang ajaran Nabi Isa atau ajaran Yesus menggunakan kaidah ilmiah, karena Bang Moto banyak membaca. Tony Waru, banyak kali cerita Bang Goto. Sini saya undang Anda untuk membantah Bang Goto ya, tapi dengan ilmu, bukan dengan congortologi ya. Kita menggunakan kaidah ilmu ya, kaidah teologi, kristologi, tekstual, kontekstual, faktual, bukan menggunakan kaidah congortologi ya. Congortologi di sini tidak berguna buat kamu yang mengaku bahwa kamu lebih bisa daripada Bang Goto menjelaskan imanmu. Silahkan kamu naik ke atas ya. Berani ini kalau orang-orang begitu typingnya sudah begitu modelnya, mana berani dia naik itu. Biar dijambak dan naik. Assalamualaikum Bang Goto. Iya Bang Goto, itu Romo Aldo itu kemarin dia bilang ada sedikit bukti tentang Paulus itu adalah
menikah dengan anaknya Yesus itu gimana itu dia? Jadi begini ya, memang itu ada literasi seperti itu ya. Tapi yang perlu kita pahami bersama, jarak usia Yesus dengan Paulus itu berapa? Yesus lahir itu tahun 4 sebelum Masehi, sementara Paulus itu lahir tahun 7 setelah Masehi atau Masehi. Jadi antara Paulus dan Yesus hanya berbeda 11 tahun. Kan begitu? Mungkinkah Paulus yang mati di tahun 67 ya? Paulus kan itu mati di usia 60 tahun, Bang. Kan dia lahir tahun 7 Masehi, meninggal tahun 67, berarti 60 tahun. Mungkinkah ya anak Yesus yang bernama Tamar, kan Yesus punya anak namanya Tamar, Bang, perempuan ya. Itu menikah dengan Paulus. Kira-kira jarak usia Paulus waktu menikahi anak Yesus itu berapa? Ini perlu kita perlu pembuktian secara dalam. Makanya kita harus melakukan studi dalam ya. Sementara dalam buku karangan James Roldak yang akhirnya di cancel di internet ya, sama dengan buku John McKinnon Robertson di cancel di internet, nggak bisa lagi diakses. Itu menceritakan bahwa Paulus itu punya istri atau punya kekasih yang bernama Tehlah. Ya, silakan Anda cari literasinya, mungkin masih ada yang tersisa, silakan ya. Jadi Tehlah ini adalah sosok yang membantu Paulus menulis 13 suratnya. Itu dalam sejarah ya, tapi sayang sekali bukunya di cancel. Kalau dikatakan Romo Aldo pernah menikah, berarti dengan demikian kita harus melakukan studi apakah Tamar sama dengan Tehlah. Masalahnya sama-sama T awalnya, Bang. Iya. Kan begitu. Saya belum mendapatkan literasi itu sampai detik ini. Saya belum mendapatkan literasi antar kesamaan Tamar dengan Tehlah. Yesus kan punya 3 anak, Bang. Ya, 3 anak ya. Salah satunya Justus ya, Tamar ya dengan Yudas, kan begitu dalam sejarah. Mungkinkah Tamar sama dengan Tehlah? Siapa tahu Tamar memang bahasa Ibraninya, Tehlah bahasa Yunani. Sebutan Yunani sama dengan kalau Yesus Isa Al-Masih kan, kalau di Yunani itu Yesus Christ. Apakah Tamar sama dengan Tehlah? Kalau ini sama, wah luar biasa berat. Yang jelas, setahu saya yang pernah saya baca bahwa Tehlah adalah kekasih atau orang terdekat Paulus. Ya kan begitu, yang akhirnya disebut Paulina. Berarti Yesus ini menikah di usia muda kalau gitu ya? Ya kan begini, kalau bangsa Yahudi, Bang, punya fase-fase. Misalnya gini ya, umur sekian tahun ya, dia umur dari 10 sampai 15 tahun dia belajar di sekolah yang bernama Beth Sefer, kan begitu. Setelah Beth Sefer 15 sampai sekian tahun belajar di Beth Midras namanya. Jadi Beth Sefer dulu, Beth Midras. Setelah Beth Midras dia lulus ya setingkat SMA. Kalau sekarang lulus belajarnya di Yeshiva. Jadi Beth Sefer, Beth Midras, Yeshiva, kan begitu. Baru dapat gelar S1 kalau kita sekarang gitu. Jadi di usia 20 tahun itu orang Yahudi harus sudah bekerja. Di atas dari itu sedikit, 21 sampai sekian itu harus menikah, kan begitu. Yesus menurut naskah Laut Mati ya, dan menurut 2 judul buku, saya ulang dicatat di bawah, direkam mungkin. Yang pertama itu buku karangan Maggie Whitehouse ya, dalam bukunya The Merit of Jesus. Yang kedua itu buku karangan Barbara Tering, judul bukunya Jesus the Man. Kedua buku ini menceritakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, bahkan berpoligami dengan Lydia orang Filipi. Siapa Maria Magdalena Lydia orang Filipi ini? Ternyata Maria Magdalena ya itu seorang anak pembesar ya, yang bapaknya dikenal memiliki kapal pesiar atau menguasai nelayan pada saat itu di kota Magdala. Sementara Lydia ini ternyata adalah sepupu dari Maria Magdalena. Jadi Yesus menikahi kedua wanita ini menurut naskah Laut Mati, kan begitu ya. Ada tersirat dalam naskah Laut Mati. Makanya Barbara Tering sebelum menulis buku Jesus the Man, beliau meneliti 20 tahun, beliau menulis buku Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll. Jadi hubungan Yesus dengan naskah Laut Mati. Ini dibenarkan dengan buku karangan Profesor Dr. Elizabeth Clara Prophet. Judulnya itu The Lost Years, Documentary Evidence of Jesus ya, menerangkan di situ bahwa memang Yesus itu sudah pernah dijodohkan dengan seorang wanita yang bernama Maria dari kota Magdala atau Maria Magdalena. Jadi penelitian ilmuwan, Bang, itu berkolerasi semua. Jadi bisa salah itu. Seandainya itu salah pasti dunia protes, tapi justru dibungkam. Kenapa dibungkam? Karena itulah kebenaran yang hakiki. Karena Yesus itu adalah faksi Eseni. Sementara naskah di Gua Kambaran itu disimpan oleh faksi Eseni, naskah Laut Mati itu yang ditemukan di pantai barat tuh ya, Laut Mati ya. Begitu mungkin Bang Nes ya.
kalau mereka-mereka ini yang melakukan penelitian itu menggunakan bukti-bukti yang ini, sedangkan pembantahan dari gereja itu menggunakan apa? Tidak ada, yang ada itu literasinya dibungkam. Maksudnya seperti tadi buku John McKinnon Robertson dihilangkan dalam internet, James Harold Duck, masih banyak lagi, Hedrick Quid, masih banyak lagi. Jadi cara mereka membantah, Bang, bukan membantah secara akademik, tapi cara mereka membantah membungkam tulisan-tulisan itu. Itu. Jadi kalau kita yang berbicara begini juga bisa juga jadi target dari mereka itu ya. Pasti, itu sudah pasti, Bang, tidak mungkin tidak, itu sudah pasti. Room kita dihack itu maksudnya di ban atau apa, itu kan kena shadow ban, itu kan bagian dari itu sebenarnya. Hanya kita tidak pelajari sejarah dalam yang begitu, kita acukan saja kan begitu. Itu kok sudah menjadi sejarah panjang budaya Kristen, memang begitu. Kalau dulu itu, Bang, abang bicara bunuh kan begitu, mati pasti. Mati dulu waktu Katolik masih punya otoritas dan kolaborasi dengan pemerintah, itu nggak ada yang dibiarkan untuk bicara sesuatu yang di luar doktrin Katolik, itu nggak ada. Nah, pokoknya kalau kita gini ya, kalau kita lihat, oh itu kan dulu ya, karakter itu kan cuma dulu. Coba perhatikan, ada kemarin yang kejadian yang susu formula kemarin itu, kan ada 33 gereja yang menolak tuh. Ternyata pendeta-pendetanya, ada 2 orang pendeta yang menampilkan bahwa mereka tuh nggak menyesali perbuatan mereka, justru mereka malah mengatakan bahwa perempuan itu iblis. Nah, itu mindset mereka, cara berpikirnya saudara-saudara kita Kristen yang sudah terbutakan ini. Mereka itu tidak peduli dengan benar dan salah. Lalu pendetanya bilang gini, perempuan itu iblis, kita harus bahkan ada imbauan untuk dibenci gitu. Nah, kejahatan pemikiran umat Kristen ini tidak hanya terjadi pada saat Katolik memimpin. Waktu Katolik dianatema sama Protestan muncul, justru Protestan pergerejanya itu juga memaksakan pendapat dengan cara kayak anak baptis itu dibunuhin juga. Artinya memang karakter saudara-saudara Kristen, orang yang menganut agama Kristen sepanjang sejarah, itu memang cenderung untuk memaksakan doktrin kepada orang-orang mereka. Kalau tidak itu dibunuh. Dan kalau nggak salah ya, ini Dr. Uli Kozok dalam bukunya, silakan dibaca, Kemelut Perang dalam Kemelut Perang dalam Tanah Toba. Itu Dr. Uli Kozok tuh bilang begini, sejarawan dari HKBP ya, gereja Protestan Batak, Huria Kristen Batak Protestan, itu bahkan sejarawannya menuliskan kisah tentang Nomensen itu tidak bisa dipertanggungjawabkan loh, bahkan cenderung kayak dipelintir gitu, tidak jujur lah, kurang lebih begitu. Makanya Dr. Uli Kozok membuat buku ini menampilkan bahwa ternyata Nomensen itu justru kerjasama sama Belanda. Dari apa yang aku sampaikan itu terbukti kalau orang-orang yang menganut agama Kristen itu sulit jujur gitu, sulit jujur dengan karakter pendahulu mereka, sulit jujur dengan apa yang ada di kitab mereka. Ini yang membuat kenapa aku bilang bahwa mereka memenuhi nubuatan Matius 23:15. Karena Matius 23:15 itu mengatakan kamu membawa agamamu mengelilingi menjelajah daratan dan menyeberang lautan, dan pengikutmu itu atau yang bertobat gara-gara kamu itu kejahatannya 2 kali lipat daripada kamu. Dan terbukti sepanjang sejarah peradaban, agama Kristen adalah agama yang paling banyak membunuh orang gara-gara agama. Kayak inkuisisi itu agama, perburuan penyihir itu agama. Waktu zaman sebentar, tadi yang kata Bang Goto bahwa dan memang sejarah yang mengatakan bahwa kita yang mengeluarkan informasi begini itu mereka karena nggak bisa bantah, mereka bungkam dengan cara membunuh. Makanya ini para pendeta-pendeta semuanya mereka sembunyi itu untuk menyiapkan hal-hal begitu, bisa juga terjadi. Oh, itu spekulasi. Itu jangan sampai kita menggiring opini ke sana, karena nanti jatuhnya kita memprovokasi. Kita nggak boleh begitu. Setiap pembicaraan di komal-komal kita ini, karena kita diawasi sama pemerintah juga dan kita tidak mau melanggar undang-undang, kita nggak boleh menggiring opini sampai ke sana, karena itu membuat orang berpikir negatif. Kita nggak bisa katakan itu karena kita nggak ada bukti otentik. Tapi yang jelas adalah bahwa peristiwa terjadinya pembungkaman terhadap ilmu pengetahuan dan demokrasi itu benar-benar ada di gereja. Ada salah satu nama nama Paus yang betul-betul membungkam ilmu pengetahuan dan demokrasi, itu namanya Paus Celsius. Tunggu nih, aku tunjukin dulu ya. Bentar, aku kemarin udah ada. Bentar ya. Ini beneran ada ini.
Iya, karena mereka di sini biasanya tuh di komal-komal itu misalnya kayak Paulus Rasul palsu itu yang naik ke sini itu yang blow-on Nih, tanya dia. nih ada nih. Jadi Paus Pius ke-11 ya, tahun 1846 sampai 1878 dia membuat sebuah ini namanya Syllabus Errorum. Nah, ini dokumen resmi Vatikan tahun 1864. Dalam dokumen ini demokrasi liberal, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemisahan gereja dan negara, kedaulatan rakyat. Jadi di sini menolak prinsip kekuasaan dari rakyat. Gereja Katolik di bawah Pius ke-11 menegaskan kedaulatan berasal dari Tuhan melalui gereja, bukan dari rakyat. Jadi rakyat itu tidak boleh berdemokrasi. Nah, terus menentang gerakan nasionalisme dan republik. Pius ke-11, kalau nggak salah yang X1 itu 11 ya, atau ke-10 saya nggak tahu tuh, karena aku nggak hafal angka-angka Romawi. Pius ke-11 ya, Pak Pius 11 menolak penyatuan Italia dan kehilangan negara kepausan, lalu bereaksi dengan sikap otoriter teologis. Nah, dan penguatan pernyataan Paus ini dikuatkan pada Konsili Vatikan I tahun 1870. Apa nama doktrinnya? Infalibilitas. Apa maksud infalibilitas? Paus tidak bisa salah dalam urusan iman dan moral. Padahal kelakuan Pausnya banyak bejat gitu. Betul. Ini dia. Dan ini diverifikasi. Ini adalah dokumen gereja. Dan ini ada ininya, ada. Ya, ayo Joseph naik Joseph. Nah, ini orang Katolik nih ya. Jadi ini orang Katolik yang agamanya Katolik yang banyak membantai orang nih, si Katolik Joseph ini ya. Jadi itu kenapa saya bilang Joseph dan RK tuh nggak tahu malu gitu loh. Ketika mempromosikan agamanya, tapi agamanya adalah agama yang paling banyak membunuhi orang, dan itu sejarah. Teman-teman coba lihat ya, Paus-Paus Vatikan itu adalah orang-orang yang paling banyak membuat kerusakan. Doktrin-doktrin dokumen kepausan mereka itu seperti doktrin Inter Caetera kemarin ditolak sama si Joseph. Lucunya Joseph nggak mau naik. Naik aja Joseph. Loh, kenapa harus naik aja dek, kita buka-buka. Loh, kenapa nggak naik Joseph? Nah, jadi Katolik itu teman-teman, kalau Katolik ini banyak bicara, misalnya sekarang mereka tuh akan malu dengan masa lalu mereka. Nah, bahkan ya doktrin Inter Caetera itu ditolak keras sama Vatikan itu di tahun 2023. Sementara doktrin atau dokumen bula kepausan, doktrin Inter Caetera dan doktrin Dum Diversas teman-teman itu bahkan pernah menjadi otoritas negara. Kalau nggak salah Amerika pernah pegang itu. Makanya ada kolonialisme. Jadi kalau kalian lihat kolonialisme itu akibat adanya doktrin Inter Caetera yang dibawa sama siapa namanya Christopus Columbus dan melegitimasi Spanyol dan juga Portugis untuk menjajah wilayah di luar Kristen. Dan Dum Diversas itu dikeluarkan oleh Paus Alfonso kelima melegitimasi Raja Nicholas kelima, Raja Portugal, untuk memperbudak orang-orang yang dituduh sebagai Saracen. Nah, ini ada teman-temannya ya. Kita lihat datanya ya. Ini parah banget. Katolik itu punya bula kepausan, dia punya dokumen kepausan, dan agama Katolik ini kan agama konsili ya. Jadi kalau dia konsili itu nanti apa yang disampaikan pausnya mereka ikuti. Itu kenapa ada istilah infalibilitas. Nah, pengukuhan infalibilitas ini ada pada saat konsili Vatikan kedua. Pertama Konsili Vatikan pertama teman-teman ya, itu ada yang pertama. Makanya muncul dogma infalibilitas. Jadi si Joseph ini misalkannya pausnya bilang bokong kamu halal untuk saya, itu Joseph nggak bisa tolak, karena dia harus percaya bahwa paus kalau ngajarin teologi dan keagama dan moral itu nggak bisa salah, walaupun pausnya banyak yang bejat, banyak banget. Waduh, keji-keji banget kelakuan pausnya. Aku udah baca, ada, kalian baca buku kekelaman gereja Katolik, parah banget serius. Jadi dogma infalibilitas ini teman-teman adalah dogma yang mereka Katolik itu ditanamkan kepercayaan bahwa paus kalau bicara tentang Tuhan itu tidak mungkin salah gitu. Jadi otoritas tertinggi mereka tuh paus. Nah, si Joseph itu termasuk orang yang begitu. Joseph ini kalau misalkannya pausnya bilang kasih bokongmu sama saya, itu dia nggak bisa tolak, karena dia menganggap bahwa kenapa paus itu dia benar terus. Itu dogma yang ditanamkan. Jadi gini, jadi orang Katolik ini diajarkan untuk percaya kepada gereja sebagai otoritas. Dan dogma infalibilitas ini dibuat di Konsili Vatikan pertama, dikukuhkan di Konsili Vatikan pertama, bahwa
yang namanya paus itu tidak salah dalam mengajar gitu loh. Karena punya Roh Kudus. Kenapa nggak salah? Karena Berarti dia kan- seperti Tuhan dong. Karena kan dia mewakili Tuhan di dunia. Dia punya Roh Kudus dalam dirinya. Kan kenapa mendingan dia yang disalib daripada Tuhannya? Inilah kenapa gereja Protestan itu menolak Katolik. Itu kenapa ada pemberontakan Protestan melawan Katolik kan gara-gara itu, karena ajarannya menurut orang Protestan nggak masuk akal. Gitu lah. Gitu. Oh, jadi kalau begini-begini kayak debat pakai apa? Pakai Kalau abang kisi-kisi ke- begini mereka nggak berani naik ya. Hah? Kalau Bang Mesia ke Vatikan sana Bang, itu kalau Bang Mesia ke Vatikan toh ada Iya. di sana bilik pengampunan dosa. Ah. Kalau abang masuk di situ, ya abang Iya. masuk di situ langsung diampun dosanya oleh Paus. Yang penting abang mengikuti syarat-syaratnya. Jadi pengampunan dosa itu bukan otoritas Allah kalau di Vatikan sana, tapi otoritasnya Paus. Nah di sana ada bilik pengampunan dosa. Jadi kalau abang mau jemaat Katolik mau diampuni dosanya masuk ke bilik itu. Itu Bang. Pantasan Jadi menurut banyak orang Ini yang berbondong-bondong nih ke aku sana ya. kasih datanya dari jurnal ilmiah ya. Ini aku kasih data dari jurnal ilmiah bahwa memang ada dogma infalibilitas itu tuh ada. Bahwa orang Katolik ini menganggap gereja itu adalah otoritas tertinggi dalam pemaparan informasi, jadi nggak boleh ditolak lah gitu. Kita kayak gini nih. Ini nama ininya ya, aduh mana ya? Nih. Dewan Vatikan pertama yang didominasi oleh tokoh-tokoh kepausan jelas merupakan suatu dewan kontroversi dalam gereja Katolik dan dalam hubungan dengan gereja-gereja lain dan dunia yang lebih luas. Dewan menyatakan hal-hal yang tidak bisa diterima banyak orang dan hal ini tampaknya menunjukkan bahwa gereja Katolik memiliki sikap otoriter. Dewan Vatikan pertama muncul oleh Norman P. Tane yang masih menerjemahkan ajaran Katolik Roma dan tidak merasa perlu untuk pergi lebih jauh lagi dari formatnya, terutama dalam perdebatan dengan gereja-gereja Protestan yang masih sangat banyak mengambil sikap untuk membela diri. Namun dalam domain lainnya telah banyak peristiwa tahun 1789 revolusi Perancis dan revolusi industri yang dimulai pada akhir abad 18 menyebabkan perubahan besar dalam suasana politik, pembangunan sosial dan ekonomi dunia barat. Nah, di sini akan dibahas tentang infalibilitas Paus dalam perspektif gereja Roma Katolik. Berarti ada dogma infalibilitas ini teman-teman ya. Dogma infalibilitas ini adalah infallible. Artinya tuh kayak nggak bisa salah gitu, nggak salah gitu. Nah, walaupun interpretasinya dari mereka nanti banyak beragam dan ya kita tahu lah nanti mereka akan mencoba untuk menjelaskan, ya nggak mungkin mereka menjelekkan agama mereka sendiri ya, pasti mereka akan membelanya. Nah, di sini kita baca nih, menurut Helwig dan Tanner dalam teologi Katolik infalibilitas, kepausan adalah dogma yang menyatakan bahwa dengan kuasa Roh Kudus, Sri Paus dilindungi dari bahkan kemungkinan membuat kesalahan ketika ia secara resmi menyatakan atau mengumumkan kepada gereja mengenai sebuah ajaran dasar tentang iman atau moralitas seperti yang terkandung di dalam wahyu Tuhan atau setidaknya memiliki hubungan yang dalam dengan wahyu Tuhan. Untuk semua ajaran infalibilitas, Roh Kudus juga bekerja lewat tubuh gereja untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran tersebut diterima oleh semua umat Katolik. Nah ini nih, jadi Katolik itu punya dogma namanya infalibilitas, di mana setiap ini jurnal ilmiah ya. Jadi kalau si Joseph tadi ngamuk-ngamuk kejang-kejang ya suruh dia mati aja lah ya kan. Ini ditulis oleh Nur Fitriani, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia. Ini sebuah karya ilmiah ya teman-teman ya. Ini volumenya tuh volume ini dari jurnal yang mempublish adalah Intizar volume 19 nomor 1 tahun 2013. Jadi kalau kamu Joseph ngamuk-ngamuk ya jedotin aja kepalamu ke dinding. Emang ada kok dogma infalibilitas dalam gereja Katolik gitu. Ya kita sapa dulu yang sudah masuk ke sini. Halo Bang Arnold. Ya, selamat siang Yunirifa. Ya Bang Arnold, silakan kita lagi membahas sebenarnya tentang Matius 23:15. Tapi Anda boleh bergabung bersama saya untuk membahas hal yang lain, boleh mempertanyakan tema saya. Nah, saya tadi sedang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Katolik dan Protestan. Kalau Katolik ini mereka itu tidak diizinkan untuk tidak diizinkan untuk bebas berpikir secara untuk dogma dan doktrin karena harus berpijak kepada doktrin gereja. Saya nggak tahu Bang Arnold Katolik atau Protestan, mungkin bisa diluruskan apa yang dipahami tentang Katolik, mungkin Bang Arnold. Baik-baik Yunirifa, sebelumnya saya ini adalah Protestan Yunirifa.
Kalau masalah kekatolikan mungkin ada teman-teman yang dari Katolik bisa menjelaskan itu, tetapi akar dari Protestan itu sendiri berakar dari Katolik. Akibat adanya prosesi di Katolik yang diprotes sehingga terpecahlah, diprotes oleh Martin Luther, makanya terpecahlah menjadi Protestan. Jadi kalau masalah Katolik saya ranahnya tidak untuk menjelaskan karena banyak teman-teman Katolik yang lebih berhak untuk itu di Unirivan gitu, Bunda. Oke, kita ini lagi ya. Ada salah satu artikel yang saya temukan teman-teman. Ini adalah Bula Kepausan ya. Nama doktrinnya adalah Dum Diversas. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini teman-teman bisa lihat dari situs The Complete Doctrine of Discovery. Ini situs dibuat oleh doctrineofdiscovery.net. Ini doktrin Dum Diversas. Dan salah satu bula kepausan atau dokumen kepausan. Nah, yang mengeluarkan doktrin ini adalah Paus Nicholas kelima dan diberikan kepada Raja Alfonso, Raja Portugal ya. Nah, kalau kita baca di sini teman-teman, ini terjemahan lengkap ke dalam bahasa Inggris. Uskup Nicholas, hamba dari para hamba Tuhan. Untuk mengenang selamanya tindakan ini kepada putra terkasih dalam Kristus Alfonso Raja Portugal dan Aljazair yang mulia, salam dan berkat apostolik. Ini adalah terjemahan doktrin Dum Diversas teman-teman, yang dicoba dituliskan oleh beberapa orang ya. Buat teman-teman yang mau bergabung silakan naik ke atas. Joseph, kenapa nggak berani naik ke atas Joseph? Nah, kita lihat ya. Sembari kita merenungkan ini ya. Kalau aku kasih teman-teman bukti bahwa doktrin Dum Diversas ini adalah doktrin perbudakan, aku akan kasih kalian datanya ya. Ini dia. Nih. Di dalam paragraf pertama ya, di paragraf kedua, paragraf pertama ya. Ini pembukaan ya untuk mengenang. Di paragraf pertama. Ini bukan paragraf pertama, Deng. Mana ya paragrafnya? Satu paragraf. Banyak nih, paragraf ketiga ya kayaknya. Kalian baca nih di sini nih. Di sini kalau kita cari di mana titiknya, di sini paragraf awalnya kita lihat. Ini sabar ya guys. Kita baca dari mana ya? Oh, kita baca dari atas panjang guys. Nih, kita baca dari atas aja deng ya. Nah, mari kita merenungkan. Di mute dulu ya Bapak Jia ya. Bapak Jia di mute dulu. Oke. Kita baca pertama teman-teman ya, doktrin Dum Diversas versi terjemahan Inggris yang dirilis oleh akun situs Doctrine Discovery. Kita lihat source-nya dulu. Ini source-nya dari situs web dibuat oleh Chan Paulina tahun 2026. Paul Demak PD ya. Ini source-nya, ini kalian boleh screenshot ini teman-teman, boleh. Ini tentang situsnya, kita lihat dulu. Situsnya home, kita lihat dulu. Ini siapa ya? Ini doktrin penemuan. Yang menulisnya Paul Magid. Kita lihat siapa Paul Magid ini. Dimik dulu teman-teman ya. Kita lihat siapa sih Paul Magid, biar kalian tahu siapa Paul Magid ya, biar kita tahu siapa sih penulis situs ini. Oke, Bapak Jaya dimik dulu, kalau nggak diturun aja dulu ya. Nggak ada ya Paul Magid ini, siapa ya? Bersama Paul Magid, siapa Paul Magid? Oke. Aku nggak menemukan Paul. Ini dia Paul Magid. Ini bukannya? Oh, ini penulis dia. Oh, benar dia seorang penulis. Kita baca dulu, benar nggak dia ya? Kita lihat dulu teman-teman ya. Oke, Paul Magid ini siapakah? Kita harus tahu siapa penulis. Ini dia penulis buku Paul Magid. Ini dia orangnya ya. Siapa sih dia? Seperti yang diketahui oleh setiap penulis yang baik, Anda tak pernah benar-benar. Paul Magid mempelajari pelajaran secara langsung ketika ia memulai penulisan biografi Major General George Crook pada tahun 2002. Sebagai penulis pemula, Magid dengan antusias menyelami risetnya tentang perwira militer itu. Nah, dia adalah seorang penulis buku, teman-teman ya. Dan dia bukan muslim ya, bukan muslim. Oke, kita masuk ke tadi situs Dum Diversas tadi ya. Mana Dum Diversas tadi? Nah, ini dia ya, bersama Paul Magid. Nah, ternyata dia banyak menulis buku nih si Paul Magidnya. Nih ya, ini dia juga membuat kajian-kajian nih. Dia juga membawa kursus-kursus tentang doktrin penemuan yang mendalam. Nah, ini dia si Paul Magidnya. Nih, ya.
Oke, ini ya orang yang menuliskan literasi ini. Sekarang kita masuk ke Doctrine of Discovery Dum Diversas lagi. Mari kita, dan Doktrin Dum Diversas ini bula kepausan dari Paus, dokumen kepausan yang diterjemahkan oleh situs ini ke dalam bahasa Inggris. Mari kita baca bagaimana pengajarannya, yuk. Nah, kita baca kalau kejauhan dari sini aja ya. Nih, mana ini? Untuk tujuan ini juga ketika keadaan menuntunnya, kita dengan tekun mencurahkan keinginan semangat pengabdian kita yang bebas, dan memang ingat untuk mengikuti dengan kasih sayang kebapaan semua orang yang beriman kepada Kristus, terutama putra-putra terkasih dalam Kristus, raja-raja yang mulia yang mengaku beriman kepada Kristus yang demi kemuliaan Raja Abadi. Dimit dulu ya Bang Aga ya, biar nggak terganggu saya bacanya ya. Kita baca literasi soalnya. Nah, memperhatikan upaya untuk membela dan mengembangkan agama tersebut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan penyembuhan ini yang berasal dari karunia yang tidak layak kami terima. Kami mengundang dengan tugas-tugas rohani dan rahmat umat Kristus dan juga individu untuk membangkitkan posisi tugas mereka dalam membantu mendukung iman sebagaimana yang kami pahami dari keinginan Anda yang saleh dari Kristen. Anda bermaksud untuk menaklukkan musuh-musuh Kristus, yaitu orang-orang Saracen, ya. Nah, dan membawa mereka kembali dengan kekuatan yang besar kepada iman Kristus. Jika otoritas tahta apostolik mendukung Anda dalam hal ini, oleh karena itu kami berpendapat bahwa mereka yang bangkit melawan iman Katolik yang berjuang untuk memadamkan agama Kristen harus ditentang oleh umat Kristen dengan keberanian dan keteguhan, sehingga umat beriman itu sendiri yang dikobarkan oleh semangat iman yang dipersenjatai dengan keberanian untuk dapat membenci niat mereka. Tidak hanya untuk melawan niat tersebut jika mereka mencegah upaya kekerasan yang tidak adil, tetapi dengan pertolongan Tuhan yang merupakan tentaranya, mereka menghentikan upaya orang-orang yang tidak beriman. Kami yang dikuatkan dengan kasih ilahi dipanggil oleh kasih sayang umat Kristen dan terikat oleh tugas jabatan pastoral kami yang menyangkut integritas dan penyebaran iman yang untuknya Kristus Tuhan kita tumpahkan darahnya. Ingin mendorong semangat umat beriman dan yang mulia Raja dalam niat paling suci seperti ini. Kami memberikan kepada Anda kekuasaan penuh dan bebas melalui otoritas apostolik dengan dekret ini untuk menyerang. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Paus Alfonso ini memberikan legitimasi untuk menyerang, menaklukkan, memerangi, menundukkan orang-orang Saracen, merujuk kepada orang Islam ya, dan pagan dan orang kafir lainnya dan musuh-musuh Kristus lainnya, dan dimanapun kerajaan, kadipaten, istana kerajaan, kepangeranan dan wilayah kekuasaan tanah tempat perkebunan mereka didirikan, perkemahan dan segala harta benda lainnya, barang bergerak dan tidak bergerak yang ditemukan di semua tempat ini dimiliki dengan nama apapun dan dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang Saracen, kafir, pagan, musuh-musuh Kristus, juga kerajaan, kadipaten, istana kerajaan, pangeranan. Ini termasuk istri-istri mereka ya, barang bergerak dan tidak bergerak loh, termasuk istri-istrinya orang-orang Islam loh ya, dan wilayah kekuasaan lainnya, tanah, tempat, perkebunan, perkemahan, harta benda raja atau pangeran atau raja-raja atau pangeran-pangeran, dan untuk memperbudak mereka selama-lamanya, serta untuk menerapkan dan menguasai kerajaan, kadipaten, kerajaan, kepangeranan, dan wilayah kekuasaan harta benda dan barang sejenis lainnya untuk Anda dan untuk kepentingan Anda. Jadi istri-istri orang Islam itu boleh diambil untuk kepentingan Raja Alfonso dan orang Portugal yang menjajah orang-orang Islam dan menjadikan mereka sebagai budak abadi. Dan bula ini dikeluarkan oleh kepausan melalui Paus Alfonso kelima memberikan Paus Nicholas kelima memberikan legitimasi kepada Raja Alfonso kelima untuk memperbudak selama-lamanya, dan doktrin ini disebut dengan doktrin Dum Diversas dalam serangkaian doktrin Discovery. Setelah munculnya doktrin Dum Diversas disambung dengan doktrin Inter Caetera. Doktrin Inter Caetera ini dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6 kalau nggak salah ya, antara ke-6 dan ke-8, di mana doktrin Inter Caetera melegitimasi penjajahan. Oke, kita lihat teman-teman datanya. Itu kita baca dalam bahasa ini ya, kita baca dalam bahasa Inggris. Sekarang kita lihat nih ya, kita lihat pernyataan dari beberapa situs bahwa memang ini adalah doktrin perbudakan ya. Kita lihat teman-teman ya.
Kalian bisa kok, kalian klik aja Doom Diversas dan Intercaetera, kalian akan menemukan banyak situs yang membahas dan mengkaji tentang ini. Jadi kalau ada orang yang ngamuk-ngamuk ketika kita bahas ini, ya biarkan aja, kita nggak ada urusan dengan orang-orang yang ngamuk ya. Nih, beberapa situs saya temukan yang membahas hal ini. Ini dari Talk Africa. Ini dari talkafrica.com. Kita lihat dulu source-nya dari siapa ya? Siapa penulisnya ya? Ini ditulis oleh Talk Africana, adalah situs Pan-Afrika yang bertujuan membantu warga Afrika dan seluruh dunia pada umumnya mendapatkan konten Afrika yang relevan dan berharga. Talk Africana, semua hak dilindungi undang-undang. Oke, ini ada perlindungan undang, ada badan hukumnya ini ya, situs ini ya. Dan ini mewakili situs Afrika. Nah, kalau kita baca di sini, teman-teman, situs ini merilis sebuah judul, yaitu judulnya apa? Kita lihat dulu situsnya tentang apa ya. Kita lihat dulu situsnya, penulisnya siapa dan siapa mereka. Kita klik dulu home di sini. Oh, nggak bergerak dia. Oke lah. Di sini judulnya begini, teman-teman. Paus Nicholas V, paus yang memberikan hak kepada Portugal untuk memperbudak orang Afrika pada tahun 1452. Nah, ini ditulis oleh Uzona Anele tahun 2024, rilisnya tanggal 20 Oktober. Paus Nicholas V lahir dengan nama Tommaso Parentuselli pada tahun 1397, adalah kepala gereja Katolik dan penguasa negara kepausan tahun 1447 hingga kematiannya pada tahun 1455. Meskipun masa kepausannya dikenang karena kontribusinya pada seni dan arsitektur, salah satu warisannya yang paling kontroversi adalah perannya dalam mendukung dan melanggengkan perdagangan budak Atlantik. Wow! Wow! Oh my god! Episode paling tragis dan tidak manusiawi dalam sejarah manusia. Oh my god! Astagfirullahaladzim. Ternyata perdagangan budak transatlantik yang diinvestasikan uangnya oleh gereja Anglikan itu juga terpengaruh sama paus ini, guys. Oh my god. Jadi pada bukan gereja Anglikan saja ya, ada juga dari Roma juga. Bukan, karena memang dari kepausan ini, wah, ini aku bisa dibunuh sama Paus Vatikan nih. Wah, aku bisa dibunuh sama Vatikan nih. Iya, makanya mereka nggak berani naik. Mereka cuman karena memang kebenaran. Pada abad ke-15, negara-negara Eropa, khususnya Portugal dan Spanyol, memulai penjajahan di sepanjang pantai barat Afrika. Pelayaran-pelayaran ini yang didorong oleh pencarian emas, rempah-rempah, dan perluasan wilayah, semakin berfokus pada penangkapan dan perdagangan orang-orang Afrika yang diperbudak. Portugal khususnya berada di garis pada depan ekspedisi ini, berupaya memperluas kekaisaran dan kekayaan melalui perdagangan dan kolonialisasi. Seiring dengan meningkatnya pengaruh Portugal pada penguasaannya mencari persetujuan paus untuk aktivasi mereka di Afrika, gereja Katolik memiliki kekuasaan yang sangat besar pada saat itu, dan dukungan paus akan melegitimasi dan semakin memperkuat dominasi Portugis dan wilayah tersebut. Berarti kejahatan negara didukung sama gereja ya pada waktu itu ya. Bula kepausan, dukungan terhadap perbudakan. Paus Nicholas V memainkan peran yang sangat penting pada periode ini melalui serangan. Mereka tangkap orang-orang Afrika kayak tangkap kambing aja begitu ya? Ya, tapi legitimasi perbudakan itu merujuk kepada bukan hanya orang Afrika aja loh, tapi kepada orang Islam juga loh. Bahkan bininya udah diambil. Tadi kan udah aku bacain tadi. Iya. Dokumen penting dalam dokumen penting pertama adalah Doom Diversas yang dikeluarkan oleh Paus Nicholas V pada tahun 1452. Ya, 8 tahun setelah 6 kapal karavel kembali ke Lagos dari Teluk Arguin di Mauritania saat ini pada tahun 1444 dengan membawa 235 budak Afrika yang pertama kali dijual ke Eropa. Bangsat ya. Bula kepausan ini memberi Raja Alfonso V dari Portugal wewenang untuk menaklukkan dan memperbudak Saracen Muslim. Nih, aduh bangsat banget mereka ya, biadab ya. Untung kita bukan dendaman orangnya ya. Emang biadab kelakuan mereka. Pantesan ya Matius 23:15 itu merujuk kepada mereka. Makanya tempo hari RK bilang saya, kau itu Bang Goto dibayar kau bongkar-bongkar rahasia Katolik. Nah saya bilang apa awal trafficking itu, ya itu yang ngajarin Roma. Mau bantah memang itu sejarah, mau bantah itu. Penjualan manusia Roma yang ngajarin. Bangsat. Jadi mereka nggak bisa jawab itu, makanya mereka cuma bisa pengalihan itu ya, Bang ya. Mereka nyerang pribadi kita, kayak si Joseph tuh. Nih, ini aku juga dapat lagi nih dari samspassage.org ya. Sam Passage, Knowledge Hidden, Knowledge Expose. Kita lihat dulu ya, ini source-nya seperti apa source-nya. Sam Passage, semua hak dilindungi undang-undang. Oke, dia punya badan hukum ya.
Dan ini di sini siapa penulisnya? Let's we find it. Tapi Find kalau it. kalau kebenaran didiamin lama-lama bisa jadi hilang loh. Iya. Tapi aku nggak tahu ini penulisnya siapa ya. Yang jelas di sini ya. Oke, teman-teman, kalau pengen tahu siapa penulis dari situs-situs ini, kalian boleh lihat di home-nya ya, di rumahnya nih kayak gini nih. Nah, kayak gini cara kita melihat situs ini jelas atau nggak jelasnya, kalian lihat di home-nya. Nanti kalian akan tahu nih. Aku nih belum tahu nih home-nya. Ini situsnya tuh seperti apa sih? Kayak gini nih. Sudah benar itu. Ada buku Iya. tulis itu kok, ada buku. Ada buku ya. Oke, good. Kita lihat lagi ya. Ada. Kita lihat lagi. Kita lihat. Ih, gila ya. Ih, gila mereka ini ya. Gila banget mereka ini ya. Gila banget mereka ya, parah mereka ya. Tapi mereka tuh pura-pura gila ya kalau kita diskusi sama mereka ya. Maksudnya kayak mana situs Sam Spitz Pertama tadi? kali penjualan kan itu. Penjualan manusia kan itu mereka itu. Dari bula-bula paus itu penjualan manusia. Gila mereka nih. Nih, Dum Diversas Bull kepausan yang melegitimasi penaklukan dan perbudakan. Wow. Dalam catatan sejarah gerejawi, hanya sedikit dokumen yang memiliki bobot konsekuensi moral dan geopolitik seperti Dum Diversas, sebuah bula kepausan yang dikeluarkan 18 Juni 1452 oleh Paus Nikolas kelima, ditujukan kepada Raja Alfonso kelima dari Portugal. Dekret ini yang judul latinnya diterjemahkan menjadi meskipun berbeda, memberikan wewenang luas untuk menaklukkan, menundukkan, dan memperbudak non-Kristen. Aduh, parah banget agama mereka ini. Berarti mereka nggak bisa dibilangin agama kasih. Sebenarnya itu pembohongan publik loh itu dia. Ya, makanya aku pernah bilang kenapa Kristen mengaku sebagai agama kasih, karena sepanjang sejarah yang paling membuat kerusakan di bumi kan mereka. Pertengahan abad ke-15 merupakan era penting bagi Eropa, ditandai dengan meredamnya perang salib ya. Bayangkan loh, mereka itu melakukan perang salib juga mereka, karena itu dan perang salib itu legitimasi dari Paus Urbanus kedua loh. Paus Urbanus kedua yang melegitimasi. Nah, sampai abad-abad, bahkan yang baru-baru ini tahun 2014 kemarin itu baru terbongkar kejahatan salah satu asrama Katolik di Irlandia dengan ditemukannya jenazah anak 796 anak bayi. Dan di Kanada itu tahun 2014 juga, sekitar tahun itu terbongkar lagi kejahatan gereja Katolik ketika ditemukan di asrama gereja Katolik itu mayat anak-anak suku Indian yang diasimilasi paksa oleh gereja Katolik, dan itu diakui oleh Paus yang meninggal kemarin, karena Paus itu pada tahun 2022 dia minta maaf kepada orang Kanada atas asimilasi paksa gereja, dan juga pengurus gereja melakukan asimilasi paksa kepada orang India. Dan ini benar-benar sejarah guys, ini nggak bisa dibantah loh guys. Nah, pertengahan abad ke-15 merupakan era, dan teman-teman kalau ini tidak diangkat terus, ini akan ditutup-tutupi dan bisa jadi hilang dari peredaran loh ya, dan dianggap sesuatu yang nggak perlu dibahas. Nah, pertengahan abad Mungkin ada dua ke-15. Kristen kali ini dia yang mau pingin tanggapin. Oke, nanti kita coba tapi kita baca dulu ini ya. Pertengahan abad ke-15 merupakan era penting bagi Eropa, ditandai dengan meredanya perang salib dan munculnya eksplorasi maritim. Portugal di bawah kepemimpinan energik Pangeran Henry sang navigator secara agresif menjelajahi pantai Afrika. Nih ya, ini gila banget ini ya. Nih, kami memberikan izin. Tapi itu. Ya susah bang mau ditanggapi. Ini kan sejarah umum, apa mau ditanggapin. Kami memberikan izin penuh dan bebas kepada Alfonso untuk menyerang, Bang mencari, Goto, mereka menangkap, kalau dan biasanya habis menaklukkan. minum cap tikus pintar mereka. Nah ini ya. Oke, sekarang kita back to topic ya. Kita Islam tidak mengajarkan untuk menjustifikasi mereka ya. Maksudnya bukan berarti karena gerejanya mereka seperti itu berarti kita katakan Katolik semuanya begitu, tidak. Itu tidak boleh. Itu namanya generalisir. Tapi memang diakui bahwa Katolik ini punya dogma infalibilitas. Jadi kalau mereka misalkannya mendapatkan pengajaran dari Paus, mereka akan menganggap apa yang diajarkan Paus itu benar berkat dogma yang dikukuhkan pada Konsili Vatikan ke pertama itu. Nah, apakah sekarang ini Katolik seperti itu, kita nggak tahu, karena kita nggak tahu ya, karena terakhir seperti apa doktrinnya begitu. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di sini. Ada Lulu, silakan. Dan ini ada kaitan dengan tema Paulus Rasul palsu ya teman-teman. Kenapa saya bilang ada kaitan dengan tema Paulus Rasul palsu? Ini adalah pembuktian secara faktual kejahatan gereja-gereja Katolik dan gereja Protestan, yang mana mereka itu pengikut Paulus lebih jahat daripada Paulus sendiri. Paulus itu membunuh Stefanus yang mengaku pengikut Yesus, tapi gereja Katolik dan Protestan membunuh orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus gitu, yang tidak sepaham dengan mereka. Kejahatannya persis sama seperti kejahatan Paulus menyesah murid-murid Yesus, orang yang mengaku pengikut Yesus, tapi lebih parah yaitu gereja Katolik dan Kristen Protestan yang membunuh dengan cara keji, lebih keji daripada kejahatan Paulus. Seperti itu. Oke, kita sapa di sini ada Trans 9 KYM.
Oke, turun dulu ya. Hole Kacong. Assalamualaikum Ibu Nirfa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau konfirmasi link itu kemarin katanya ada link suruh DM itu Bu. Oh, udah DM ya? Iya udah. Oke, nanti coba abis live saya coba buka ya. Iya. Oke teman-teman, insya Allah saya nggak bisa janji setiap hari, tapi setidaknya data-data yang saya diskusikan hari ini itu aduh, ini yang berat banget. Menulis itu berat banget, tapi nggak apa-apa lah. Saya tulis singkat-singkat, padat, cepat-cepat aja, link-link informasi tentang kejahatan gereja Katolik untuk jadi perbandingan kenapa mereka mengaku agama kasih, karena sepanjang sejarah mereka justru melakukan kejahatan. Nanti teman-teman bisa lihat di situs mesiah.org ya. Mungkin aku mulai menulis lah nanti sore ya. Nanti sore habis sholat. Oh ya udahlah ya. Kalau gitu kita akhiri saja dulu tema kali ini ya Bang Goto dan Bang Mesia ya. Saya juga ada aktivitas yang lebih penting daripada ini, dan insya Allah kita akan lanjut diskusi kita nanti teman-teman. Tema kita nanti malam itu tetap tema yang ada korelasi dengan ini ya, yaitu penipuan orang, bahwa sifat orang Bani Yahudi itu banyak berbohong dan otomatis Kristen tidak bisa benar karena mereka dapat informasi ketuhanan dari orang-orang yang banyak berdusta. Nanti secara spesifiknya kita merujuk kepada nabi palsu yaitu Paulus. Nah, nanti acara diskusinya kita adakan malam lagi di roomnya saya sendiri juga boleh, di dalam room Yonatan Andar juga boleh. Oke, Samuel L boleh diskusi tapi dengan Bang Goto ya, saya ada kepentingan sebentar. Bang Mesia tolong bantu dulu Bang Goto untuk didampingi dulu ya, Bang Mesia. Bang Mesia. Bang. Ya, silakan nanti. Silakan. Kakak. Silakan. Bang Goto saya jadikan moderator aja ya. Sekalian saya jadikan moderator. Iya, kasih moderator mereka. Segala kuasa telah kuberikan kepadamu Bang Goto. Bang Goto, diskusi dengan teman-teman Kristen. Saya mau melakukan sesuatu dulu. Siapa sholat dulu? Ya, silakan. Ya, Bu. oke. Silakan. Oke, ada Gofur naik aja dek. Naik dek. Gofur naik dek. Ada GoFor juga, ada GoFor di bawah. Bantuin ya. Oke, tapi yang di YouTube kita close ya. Yang di YouTube kita close, kita live kan di Mesia X Uniriva ya. Diskusi Bang Goto kita live kan di Mesia X Uniriva. Kita akhiri dulu yang di sini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di YouTube Riva MOE. Kita pindah ke Mesia X Uniriva di mana kalian akan mendengarkan sesi Bang Goto dialog ya. Ini sesi Bang Goto dialog. Bang Goto kalau mau dapat nanti dokumentasi dialog Abang hari ini boleh di Mesia X Uniriva ya. Saya kan Abang ambil dokumennya atau itu haknya, dan adsense-nya untuk program Mesia ya Bang, bukan untuk saya pribadi. Adsense yang di live kan atas nama Bang Goto, Bang Loading, Papi Gembala, Tante Mika itu atas nama debatnya Gofur itu akan kalian akan lari ke Mesia, program kita Mesia. Oke, silakan tonton Mesia X Uniriva di mana di situ semua para apologet akan kalian saksikan diskusi-diskusi mereka terjadwal. Oke, kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ambil alih dek, Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo kok turun si Samuel? Malah turun. Naikin lagi deh. Ya tadi Uniriva berbicara dum diversasia dan interkaitera. Jadi interkaitera ini adalah perjanjian yang dibuat ya. Kalau dum diversa itu 1452 Nicholas V ya, Paus Nicholas V kepada Raja Alfonso. Kalau interkaitera itu adalah perjanjian yang diperuntukkan untuk Ratu Elizabeth dan Raja Ferdinand. Jadi interkaitera ini cikal bakal lahirnya Tordesillas. Ya, saya ulang, jadi bulah atau perintah interkaitera yang diberikan kepada Ratu Elizabeth dan Raja Ferdinand ini cikal bakal lahirnya perjanjian Tordesillas 1494 ya, di mana perjanjian ini menjadi awal penjajahan seluruh dunia ya yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Jadi memang semua divalidasi oleh kepausan pada masa itu, di mana saya sering katakan bahwa diktum ya keputusan tertinggi hukum pada masa itu bukan dipegang oleh lembaga peradilan tapi dipegang oleh lembaga keagamaan ya. Jadi kawan-kawan ya, Bang Goto, tema yang saya buat ini di sini judulnya adalah Bang Goto paparkan kejahatan doktrin Katolik, boleh? Ya bisa sih. Bisa ya? Saya sembarang aja, yang penting nanti thumbnailnya wajah Bang Goto, boleh?
Ya boleh boleh silakan silakan. Ya, nanti Bang Goto kalau butuh data dari ini silakan diambil ya, karena ini hak patennya itu kepada yang bersiar gitu. Maksudnya Bang Goto boleh ambil dokumennya gitu di situ. Dan ini kalau Bang Goto suruh untuk tutup, kami tutup. Tapi kalau Bang Goto izinkan untuk dipublish terus, kami akan publish. Jadi Mesia itu adalah YouTube bersama Bang Goto. Ya, yang adsense-nya itu dipakai untuk kepentingan program Mesia, di mana di situ nanti tunjangan-tunjangan untuk para apologet yang dipilih oleh Mesia gitu. Jadi ini adalah YouTube bersama, bukan cuman punya Uniriva saja, tapi seluruh para apologet. Nanti debat dan diskusinya akan ada di sini nanti Bang Goto ya, seperti itu. Ya, oke, siap benar. Jadi saya lanjut ya. Jadi perjanjian Tordesillas ini awalnya diberikan kepada dua negara ya. Jadi Intercaetera ini cikal bakal lahirnya Tordesillas kan begitu ya. Tordesillas inilah awal perjanjian, di mana perjanjian ini ya menjadi ya acuan penjajahan ya ke seluruh dunia. Ya, jadi ditarik garis dari Tanjung Verde itu ya, kutub selatan ke kutub utara untuk membagi wilayah jajahan. Bagian barat itu diberikan kepada Spanyol dan bagian timur diberikan kepada Portugis. Nah, ada dua negara yang menyusul di belakangnya dari kerajaan Protestan ya, Belanda ya, menyusul di belakangnya dengan Inggris. Nah, jadi Spanyol yang tadinya diberikan wilayah barat oleh kepausan karena terlalu serakah, akhirnya nyebrang ke timur, makanya ada perjanjian namanya perjanjian Saragossa pada masa itu. Jadi kawan-kawan, kenapa akademisi mereka takut ketika kita menantang mereka membahas Bible dari sisi aksiologi? Karena memang ya sepanjang perjalanan sejarah ya, perkembangan Kristen ini ya, yang tertulis dalam sejarah, kawan-kawan memang tidak pernah berbicara ajaran kasih. Kenapa? Karena Bible mereka gunakan untuk kepentingan politik. Bahkan lebih parah lagi tadi yang Umi jelaskan tadi, kepentingan untuk trafficking kan begitu, atau penjualan manusia. Nah, mungkin bisa dipahami kawan-kawan. Jadi di mana itu diambil ya? Tentu ada dasar dari beberapa ayat dari kitab itu sendiri. Karena terlalu panjang, di mute dulu Bang, terlalu panjang kalau kita kasih itu ya. Jadi kita maju saja ke depan. Jadi kawan-kawan, setelah kepausan pada masa itu mengeluarkan perjanjian Tordesillas ya, lalu menyerahkan wilayah jajahan ya, bumi ya, kepada kedua negara besar Spanyol dan Portugis. Kenapa diberikan kepada Spanyol dan Portugis? Karena kekuatan Portugal dan Spanyol masa itu dibutuhkan oleh Roma ya, dibutuhkan oleh Roma untuk menguasai dunia kan begitu ya. Jadi diberikan kepada mereka, lalu Inggris menyusul, Belanda menyusul karena merasa kekuatan mereka juga sudah bisa menandingi Roma pada saat itu, Spanyol pada saat itu. Akhirnya mereka ambil andil dalam penjajahan, dan itu juga divalidasi oleh petinggi-petinggi gereja mereka. Jadi disinilah awal mula terjadi penjajahan ke seluruh dunia, termasuk masuknya ke Indonesia. Makanya kalau abang baca buku karangan Profesor Dr. Wigert van Hans ya, judul bukunya itu Principle of Political Geography, di mana buku itu menjelaskan perkembangan Kristen melalui penjajahan ya, terutama membawa jargon God Glory Gospel, maka Anda akan mengerti sebenarnya ajaran Kristen itu ditawarkan lewat studi atau ditawarkan lewat kekuatan militer. Jadi kita akan mengerti itu Bang, makanya beli bukunya, dibaca baik-baik supaya kita mengerti bahwa perkembangan agama Kristen itu ditawarkan lewat kekuatan militer ya, atau ditawarkan lewat imperium ya, ditawarkan lewat imperialisme dan kolonialisme. Begitu kira-kira kawan-kawan. Jadi ketika perjanjian ini dikeluarkan, dengan demikian ya, dua negara terbesar pada saat itu ya, disusul oleh Inggris ya dan Belanda, menjadi kekuatan terbesar ya, kekuatan militer terbesar pada masa itu yang melaksanakan penjajahan ke seluruh bumi. Ini berdasarkan penemuan benua Amerika yang diklaim oleh Christopher Columbus. Jadi meminta pengakuan dari Roma Katolik bahwa mereka lah yang menemukan benua Afrika. Akhirnya apa yang terjadi di sana, suku Indian asli digeser ya, bahkan mereka digenosida, lalu memasukkan orang dari luar ya. Ini awal pertama kali orang-orang dari luar ya
Di Amerika itu negara imigran bang, semua orang luar, suku asli mereka Indian tuh udah dihabisin di genosida tuh, lalu memasukkan imigran gitu kira-kira. Nah, kawan-kawannya mungkin sampai di sini dulu, mungkin ada teman Kristen mau bantah atau ada kawan Islam mau tambah, silakan. Sebentar baru saya lanjut lagi, silakan. Jadi kejahatan Roma ini luar biasa kawan-kawan. Sebentar kita lanjut lagi, apa-apa saja kejahatan yang mereka lakukan, silakan. Oke, kita sapa tamu dulu Bang Goto. Bang Fat, selamat siang. Bang Fat, selamat siang. Bang Fat, selamat siang. Belum monitor, mungkin kita turunkan ya, nanti kalau memang ada keperluan silahkan naik, atau kalau mau bertanya silahkan naik. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya, bantu posting ulang juga ya, bantu posting ulang, bantu tap-tap layar. Sekalian kita sapa tamu dulu. Bang Hendri, selamat siang. Oh, langsung turun, silahkan Bang Goto. Belum ada ini. Nah, ini masalahnya kalau kita bicara begini, siapa yang mau bantai, ini masalahnya. Kadang diskusi Iya, makanya mereka kalau udah bahas sejarah itu memang mentok, nggak paham. Mereka kan apa namanya, bisa dibilang apa ya, mungkin bisa dibilang mereka menghindari dari apa fakta sejarah yang telah tertuliskan atau fakta sejarah yang telah terverifikasi gitu, karena itu akan selalu menampol meruntuhkan keimanan mereka. Makanya mereka menghindar dari itu gitu kan Bang Gatot. Itu masalahnya. Atau bagaimana kita balik ke tema aja, karena tidak jalan diskusi ini, kena ada yang bantah. Begitu saya terkesan. Boleh, silahkan. Terserah kalau gitu, pilih tema terserah aja bagi mereka bang, karena kalau saya bicara sejarah ada yang berani bantah masalahnya. Oke, silahkan Kristen naik. Kalau mau bertanya silahkan bertanya, nanti kita biar jalan aja, pertanyaannya bisa disampaikan. Nanti kalau memang mau membantah atau menarasikan sebuah narasi, harus menggunakan dasar yang jelas, jangan cuma bantahan tanpa argumentasi, tanpa data, itu percuma ya. Kita bukan debat kusir di sini, kita debat ilmiah, karena di sini juga akademis semua. Bang Goto termasuknya adalah sejarawan juga. Silahkan. Mungkin Bang Gofur, teman-teman yang mau minta naik silahkan naik ya. Mungkin Bang Gofur mungkin bisa bantu saya. Saya akan terangkan sedikit ya. Boleh Bang. Satu nubuatan yang terkandung dalam perjanjian lama yang ini ya, nubuatan ini ditujukan buat kawan-kawan sebelah ya, atau kawan-kawan Kristen. Mungkin bisa dibacakan Bang Ulangan 28 dan 28 mungkin ya. Jadi Ulangan 28 nomor 28 ya. Oke, silakan Bang, dibacakan dulu supaya kita paham. Ya. Sebentar kita buka dulu. belum siap perangkat soalnya Bang Goto, bentar. Bacakan dulu Bang, bacakan dulu. Bu Nurmawati silahkan naik aja. Bu Nurmawati udah saya undang untuk naik. Kalau mau naik silahkan, tanya aja. Ulangan 28 ayat 28 coba ya, kita angkat ini ya. Kita coba supaya kita paham sebenarnya apa yang terjadi dalam budaya Kristen ya. Ini memang kajiannya agak tinggi, rata-rata yang sudah nulis disertasi yang bisa mengkaji ini, tapi kita coba aja sebagai edukasi ya. Ini ya. tentang peringatan ya, peringatan dan konsekuensi ya Bang Goto. Bentar saya bacakan. Aduh ya Allah. Ya sudah kita undang naik teman-teman, cuman kalau beliaunya nggak berani ya, bukan ini ya, bukan kita merendahkan, tapi memang sudah kita undang naik tapi nggak mau naik, artinya beliau tidak siap untuk berdiskusi dengan kita, mungkin materinya terlalu berat. Oke, Ulangan 28 nomor 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Oke, jadi situ bunyinya Tuhan akan mengajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal ya. Jadi pada masa otoritas Roma itu mencapai puncaknya mulai dari abad keempat ya, bahkan sampai akhirnya perang salib ya. Kawan-kawan, itu pernah tertulis dalam sejarah perang ya, panjang 30 tahun antara Katolik dan Protestan. Ya, jadi kenapa saya bawa
nubuatan ini. Jadi nubuatan dalam Ulangan 2828 itu masuk dari salah satu dari 1239 nubuatan-nubuatan yang terkandung dalam Perjanjian Lama versi Kristen, kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk belajar nubuatan-nubuatan, Anda bisa beli bukunya, judulnya itu Encyclopedia of Biblical Prophecy, karya dari Profesor Dr. John Barton Painen, salah satu orientalis Kristen. Jadi kawan-kawan, kenapa sering sekali saya katakan bahwa ajaran mereka ini tidak ditawarkan melalui studi atau pembelajaran ya, tapi ditawarkan lewat kekuatan militer, karena memang saudara buatannya seperti yang tadi abang baca, mereka sampai detik ini bukan hanya kegilaan, kebutaan, tapi kehilangan akal, di mana mereka tidak lagi menempatkan akal sehat sebagai rasionalisme mereka sebagai hal yang paling penting untuk menguji kebenaran itu, tapi justru menempatkan doktrin dan dogma ajaran-ajaran Bapak Gereja yang mereka bawa secara turun temurun ya, mereka ajarkan secara turun temurun ya kepada anak cucu mereka. Akhirnya mindset mereka dikelola bukan berdasarkan good reasoning atau penerapan yang baik, tapi dikelola karena adanya doktrinnya, dikelola dari doktrin dogma yang sudah turun temurun diajarkan ke dalam budaya mereka. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa Ulangan 28 ayat 28 selesai sudah digenapi. Bagaimana mereka ada kegilaan, ada kebutaan ya, memandang sejarah mereka sendiri, bahkan mereka telah kehilangan akal memahami ajaran mereka sendiri. Jadi dengan demikian Ulangan 2828 tergenapi. Jadi kawan-kawan, dalam budaya Kristen ya, kita tahu bersama dalam sejarah sepanjang perkembangannya itu banyak sekali hal-hal ya yang terjadi yang memang menurut kita sendiri ya di luar batas, kawan-kawannya. Kalau abang pernah baca Time of Prima Nocta mungkin, atau baca sejarah Inquisisi Spanyol atau yang lain ya, kejahatan-kejahatan, bahkan boleh dikata ya kejanggalan-kejanggalan, bahkan keanehan-keanehan. Bahkan saya pernah cerita tentang kisah Josephine Rosenthal dan Maria Rosenthal, di mana ternyata selain Maria ya, dalam budaya Katolik atau budaya kekatolikan ya, kepausan itu ternyata ada wanita yang lahir ya, yang melahirkan itu tidak berhubungan dengan laki-laki. Jadi wanita ini diceritakan dalam sejarah Roma ya, bahwa wanita ini sama dengan Maria. Ketika Maria dikandung dari Roh Kudus, tidak hasil berhubungan dengan suaminya. Ini juga terjadi kepada Maria Josephine Rosenthal ya, yang lalu melahirkan anaknya Maria Rosenthal yang. Jadi keanehan-keanehan, kejanggalan ini terjadi dalam budaya mereka, mulai dari kejahatan sampai konflik moral, sampai boleh dikatakan yang seperti dijelaskan tadi Bunda Rifa ya, trafficking ya, penjualan manusia. Ini terjadi dalam budaya mereka. Dengan demikian Ulangan 2828 mulai dari kegilaan, Tuhan akan membuatmu menjadi gila ya, poinnya begitu, menjadi buta dan menjadi kehilangan akal, falasis dalam memahami, karena memang sudah ada dalam kitab mereka. Jadi kawan-kawan ya, sepanjang sejarah perkembangan Kristen ya, kalau kita cerita ajaran kasih, saya rasa ini hanya bagian dari dongeng sebelum tidur, karena memang tidak ada aplikasinya dalam perkembangan sejarah. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi sampai masuknya ke Indonesia pun kalau Anda pelajari ya, mulai dari masuknya misionaris mereka Albert Cornelius Ruil, masuknya dari Katolik Franciscus Saxperius, sampai masuknya Hembardus Cornelius Kinkrat, itu berbau darah dan air mata. Itu sebabnya saya katakan bahwa ajaran mereka ditawarkan bukan menggunakan akal sehat, tapi ditawarkan menggunakan kekuatan militer. Dari zaman pertengahan masuk zaman Renaissance, begitu banyak orang yang dibunuh ya, karena hanya memprotes doktrin dan dogma Roma. Karena saya pernah sampaikan satu filmnya yang ada di YouTube sampai detik ini ya, hanya film ini dibuat secara kontemporer ya. Bisa Anda saksikan, judulnya itu The Name of the Rose ya, diangkat oleh Umberto Eco, salah satu karangan Umberto Eco yang diceritakan yang menceritakan tentang seorang detektif yang mencoba. Bang Goto, saya potong sebentar Bang Goto. Bang Goto, kita kan negara kita kan mayoritas Muslim. Kenapa salah satu pendidikan seperti ini kita nggak buka ke umum?
buat diskusi dengan para petinggi-petinggi gereja sehingga bisa terbuka gitu kan. Kalau di negara mayoritas mereka kan otomatis mereka nggak mau buka aib mereka. Kenapa kita harus menutupin aib mereka juga? Ya, saya pernah bilang begini bang. Aku sama Bang Goto kan malah berusaha membuka ini, walaupun kami akhirnya nanti diserang atau dipersekusi, biarin aja. Yang penting kan kita menyampaikan kebenaran, ya kan Bang? Ya betul. Jadi begini bang, Iya, Pak. dalam budaya Kristen itu, jadi begini, dalam budaya Kristen bang, itu ruang-ruang Goto, ada nggak? Nggak ada suara. Oh, kirain tempatku yang ngelag. budaya. Bang Goto, izin. Tadi sempat terpotong. Mungkin sinyalnya kurang bagus, sempat terpotong atau mungkin bisa diulangi narasinya. Terpotong tadi, Gimana nggak tadi? kedengeran suaranya. Langsung Nggak kedengeran. nggak ada langsung nggak ada suara soalnya tadi. Sampai di mana itu? Sampai di mana bang? Gini, kenapa penting disampaikan dan kenapa ini tidak pernah didiskusikan atau ada dalam pembelajaran di dalam Indonesia itu. Silakan Oh tanggapi. iya, memang saya katakan tadi bahwa ruang-ruang diskusi bang dalam budaya Kristen itu dibatasi. Diskusi-diskusi mengenai sejarah, budaya, ya bahkan sampai antropologi itu hanya bisa dilakukan oleh para akademisi mereka, para orientalis mereka. Tidak boleh didiskusikan dengan jemaat. Kita bisa diskusi dengan jemaat kecuali dalam ranah ketuhanan, itu pun intern gereja. Tidak boleh disampaikan di publik bang. Karena kalau disampaikan di publik yang ada protes kan begitu, kritik keras terhadap ajaran mereka. Makanya orientalis Kristen mereka yang saya sebutkan tadi seperti Thomas Hobbes, siapa lagi, Voltaire, ya bahkan sampai. Kenapa mereka yang mengkritik? Karena mereka merasa bahwa kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Mereka harus membuka itu. Makanya mereka menulis buku walaupun mereka sendiri orientalis Kristen. Nah, ini yang masalah ya, ketika bapak-bapak gereja ya atau petinggi-petinggi Kristen tidak jujur ya, tidak mau mengakui hal-hal atau tidak mengakui apa sebenarnya yang pernah terjadi di masa lampau. Mereka menutup ini agar tidak kehilangan sesuatu, kan poinnya itu. Saya ulang, mereka menutup ini agar tidak kehilangan sesuatu. Sesuatu apa itu kan kita sudah tahu bersama. Kan begitu, ada kaitannya dengan Berarti poinnya memang mereka itu menutupi sesuatu yang mereka sudah sendiri sudah ketahui dan mereka lebih baik menghindar untuk pembahasan ini gitu ya, Bang Goto ya? Iya, betul Bang Gofur, betul. Saya pernah bilang memang mereka tahu. Profesor-profesor mereka tahu. Kenapa mereka tutupi? Ya tentu ada alasannya, terutama faktor ekonomi, kan begitu, Bang. Nah, silakan Bang Gofur, silakan. Oke, berarti memang seperti itu adanya dan kita memang di sini untuk menunjukkan karena mereka dari mereka sendiri tidak mau membahas, maka kita yang akan bahas kebenaran fakta tentang sejarah gitu. Ini bukan suatu penyesatan, ini bukan suatu hal yang menjatuhkan ya teman-teman ya, karena kita semua di sini terutama Bang Goto, Uneriva, Bang Mesia, Bang Kacung dan yang lain juga mengucapkan apapun yang dinarasikan itu bersumber. Dan itu sumbernya dari sekuler Kristenan sendiri. Kita hanya mengutip yang tidak mereka sampaikan, maka kami sampaikan di sini agar apa? Untuk teman-teman atau saudara-saudara kita Muslim juga tahu fakta sejarah yang ada di dalam kekristenan itu seperti apa. Ketika nanti ada mungkin misionaris yang menggunakan kata-kata manis, kita bisa tahu, kita sudah mempunyai pedoman, kita sudah mempunyai benteng. Ternyata enggak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan, karena saya telah mendengarkan Bang Goto, telah mendengarkan Uniriva dengan literasinya, dengan dasar-dasar yang jelas. Ternyata bukan seperti itu yang kamu sampaikan ajaran kekristenan ini. Jadi kita lebih ke membentengi diri sendiri ya, gitu. Atau nanti kalau semisal ada teman-teman nanti ada teman-teman Kristen yang di bawah yang benar-benar mau belajar atau yang benar-benar mau tahu tentang kekristenan dalam segi sejarah atau kedalaman tentang Kristen, kedalaman tentang sejarah kitab, kedalaman tentang sejarah Paus dan para pengajar-pengajar sekulernya, silahkan naik untuk bisa ditanyakan.
gitu. Saya kasih contoh kecil ya. Saya kasih contoh kecil pembungkaman mereka. Dulu ya, sebelum tahun 2023 ya, buku karangan John McKinnon Robertson ya, judulnya itu Pagan Christ, itu masih bisa diakses di internet. Tapi coba lihat sekarang. Literasinya masih bisa diakses, kita masih bisa baca narasinya di internet. Tapi coba, kalau Anda klik sekarang, buku karangan John McKinnon Robertson ya, judulnya itu Pagan Christ, udah nggak bisa diakses, Bang. Ini salah satu bukti mereka membungkam. Buku ini ya, karangan beliau, karangan Profesor John McKinnon ini salah satu buku yang paling ditakuti dibaca umat Kristen. Kenapa? Karena buku ini membongkar ajaran Kristen itu seperti apa, terutama yang menuju kepada ajaran pagan. Begitu, Bang. Jadi mereka ya. Kalau kesimpulan yang ada di dalam buku itu kira-kira apa, Bang? Poin besarnya apa? Yang saya sering katakan, this is the formulation of pagan teaching. Itu ada kaitannya dengan apa yang diyakini bahwa tadi yang disampaikan Bang Goto juga, bahwa manusia yang lahir tanpa hubungan darah dan daging itu bukan hanya Yesus lewat Maria ya, tapi sebelumnya ada gitu. Ada. Bahkan bukti arkeologi masih ada di bawah gereja Vatikan sana. Kepala dari Maria Rosenthal kan dipenggal gitu kan, begitu. Masih tersimpan di sana. Ini kan literasinya ditutup. Kenapa? Karena kalau ini dibuka kan menjadi ketakutan terbesar, ya, akan menjadi ketakutan terbesar buat mereka. Ternyata menurut budaya Katolik sendiri, bukan hanya Maria yang lahir sebagai anak perawan, ya, yang melahirkan yang tadinya anak perawan kan begitu, dikatakan perawan lalu melahirkan. Ternyata ada Josephine Rosenthal. Bahkan anaknya Maria Rosenthal itu nanti besar baru ketahuan hermafrodik. Abang tahu hermafrodik kan? Hermafrodik itu punya dua kelamin. Kelamin perempuan dan kelamin laki-laki, kan begitu. Ini agak panjang sedikit kalau kita ceritakan ini cerita Josephine Rosenthal. Di cancel juga di internet, Bang. Coba Abang cari di cancel itu. Padahal dulu literasi ini masih ada tahun 2020 masih ada, masih sempat saya baca di internet. Tapi sayang sekali karena ketakutan mereka terlalu besar, mereka meng-cancel ini. Kan begitu, Bang. Jadi ini contoh-contoh pembungkaman yang luar biasa ketika fakta sejarah, fakta kebenaran itu akan disampaikan atau fakta sejarah itu mulai dituliskan, itu mereka panik ya, Bang Goto ya. Akhirnya sampai tega untuk menutup beberapa akses. Saya kasih contoh juga teman-teman yang kemarin yang di tahun 2025 terjadi itu benar-benar juga itu fakta bahwa mereka membungkam media ya. Contoh itu ketika ada seorang perempuan yang meminta susu formula ke beberapa gereja, sekitar 26 gereja atau 30 lebih itu menolak tanpa alasan, atau menolak dengan alasan yang tidak masuk akal dan menolak dengan alasan bukan kemanusiaan ya. Tapi ketika dia telepon satu Islamic Center di Amerika Serikat, langsung diterima dengan baik dan langsung diberikan apa yang dia minta. Nah setelah itu banyak rating, banyak komen, banyak yang berkomentar di dalam Google Map di Islamic Center itu, Bang Goto. Saya lihat pada waktu itu ratingnya itu 5 dan komentarnya sekitar 4.000 sekian. Tapi beberapa hari kemudian saya lihat itu komentarnya hanya 314 komentar, dan itu pun sekitar komentar terakhir itu 2 bulan ke belakang. Jadi komentar yang terbaru tentang hal itu semua dihapus dan ratingnya pun juga dihapus. Ratingnya kembali ke 4,7, padahal setelah kejadian itu harusnya 5 ratingnya. Tapi itu dibungkam, dihapus oleh mereka. Jadi Bang Goto, bagian dari penelitian seseorang kan, ibu itu kan meneliti bagaimana kondisi moral antara gereja dengan masjid, kan begitu. Betul. Fakta ajaran yang mereka katakan, mereka gembar-gembarkan setiap hari ternyata tidak sesuai dengan realitanya, kan seperti itu. Nah, ketika itu terungkap, mereka bungkam media gitu. Sama ketika sejarah pun ternyata sudah banyak sekali hal-hal yang dibungkam oleh mereka sehingga tidak bisa diketahui oleh publik secara umum, kan termasuknya buku-buku yang dihilangkan di dalam media.
Banyak Ini jadi Bang. jadi bang betul sebentar saya potong. Jadi orientalis kan mereka menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Kenapa kita nggak ini mereka dengan agama kasihnya kita berdialog tentang sejarah kasih mereka itu dia. Buka di media sebagai Indonesia sebagai mayoritas Muslim kan karena negara-negara orientalis mereka nggak mau mereka ingin tutupin sejarah mereka. Kenapa kita nggak bisa buka pemerintah umum kan untuk biar dialog yang alot gitu biar manusia biar orang-orang tahu kan milih sendiri dia nantinya. Baru dari tahun lalu aja saya bicara Bang, udah ada intimidasi, ancaman dari WA, dari DM, bahkan di atas komen. Saya kira teman-teman Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.